Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bambang. Saya mahasiswa aktif Fakultas Pertanian Universitas Garuda Ternate. Sekarang alhamdulillah saya sudah semester 5. Awal masuk kuliah yaitu 2018 dan saya pun lulus SMA di tahun 2018 juga, dan langsung ikut tes di jalur mandiri. Alhamdulillah keterima di Universitas Garuda Ternate, Fakultas Pertanian, khususnya Prodi Teknologi Hasil Pertanian. Di video kali ini saya akan membahas tentang bagaimana kita membuka suatu usaha atau bisnis. Awal masuk kuliah di tahun 2018, saya di Ternate, tepatnya pas masih semester 1, saya mencoba membuka usaha di sini bersama teman saya. Kita membuka usaha di bidang kuliner. Tapi sekarang usaha itu sudah tidak jalan lagi karena masing-masing sibuk sama kuliahnya sendiri-sendiri, sehingga bisnisnya sudah tidak jalan lagi. Dan alhamdulillah sekarang saya ingin mencoba lagi merintis bisnis di bidang kuliner, yaitu dengan menjual minuman pop ice. Pasti teman-teman semua bertanya-tanya, kenapa sih kak kok mesti pop ice, kayak katro banget gitu. Menurut saya enggak sih. Karena kenapa saya menjual pop ice ini, karena saya terinspirasi sekali dengan tetangga saya, yaitu Ibu Imah. Beliau tetangga kosan saya dan beliau menjual minuman pop ice di depan rumah beliau. Kebetulan kosan saya tidak jauh dari areal kampus, dia cuma dekat saja sama areal kampus. Jadi beliau menjual itu di depan rumah beliau, juga nggak jauh dari kampus, dan beliau menjual pop ice itu. Saya pun sering membeli pop ice beliau, dan saya pun sering bertanya-tanya kepada beliau, Bu, ini omsetnya berapa Bu dalam 1 bulan? Dan beliau bercerita kepada saya pun mendengar lumayan sih omsetnya dalam sebulan dengan menjual minuman pop ice. Dan pop ice beliau ini cuma es batu sama pop ice doang di blender gitu, nggak ada topping apapun, campurannya cuma biasa begitu. Dan beliau menjual itu dengan seharga 5.000. Tapi yang saya lihat cuman begitu doang, tapi kok laris banget sih. Itu yang saya terinspirasi di situ, kok laris banget. Jadi saya ingin sekali membuat bisnis dengan membuat minuman pop ice ini lebih bervariasi. Minuman pop ice yang beliau bikin ini cuman biasa aja, nggak pakai topping campuran gitu, cuman es batu sama pop ice di blender doang. Tapi itu sangat banyak peminatnya, bukan cuma di kalangan anak-anak doang, di kalangan para remaja, mahasiswa juga banyak yang beli. Salah satunya juga saya sih yang sering beli pop ice beliau, karena di Ternate ini cuacanya cukup panas. Jadi di siang hari itu banyak sekali teman-teman mahasiswa yang suka membeli pop ice, minuman pop ice ini. Dan saya pun terinspirasi untuk membuat minuman pop ice ini lebih berinovasi lagi. Dan insya Allah dengan ilmu yang saya dapat di bangku kuliah, saya bisa menerapkan metode-metode yang saya dapatkan di bangku kuliah saya untuk menjalankan bisnis minuman pop ice ini. Insya Allah kedepannya dia bisa lancar dan bisa berkembang di kota Ternate. Dan saya akan membagikan beberapa tips untuk membuka suatu usaha.
Insya Allah dengan kita menerapkan metode-metode yang saya bagikan nanti ini bisa membantu teman-teman semua dan juga saya. Insya Allah usaha kita bisa berkembang besar. Tonton sampai habis ya. Baik teman-teman semua yang akan merintis suatu usaha atau bisnis seperti saya di bidang kuliner maupun di bidang jasa, saya akan membagikan 5 komponen penting dalam penyusunan rencana dan strateginya. Strategi yang pertama yaitu memiliki deskripsi usaha yang jelas. Apapun bisnis kita, mulailah dengan memiliki deskripsi yang jelas dan mudah dipahami oleh semua orang. Deskripsi bisnis atau gambaran yang menjelaskan bentuk usaha, produk yang dijual atau jasa yang ditawarkan, untung dan rugi produk atau jasa yang dijual, harga biaya operasional perusahaan, target bisnis, hingga sistem kerja yang diberlakukan. Yaitu lakukan analisa dari pesaing usaha. Melakukan analisa sederhana dari pesaing usaha, kita bisa menjadi cara yang tepat untuk menciptakan strategi bisnis yang lebih baik. Melakukan pengamatan dan analisa sederhana untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi kekuatan dan kelemahan bisnis kita. Belajarlah dari pengalaman sukses dan kegagalan orang lain. Dengan begitu, kita bisa menciptakan rumus sukses dan strategi bisnis versi diri kita sendiri. Yang ketiga yaitu strategi pemasaran tepat sasaran atau marketing plan. Strategi pemasaran mencerminkan seberapa besar potensi bisnis untuk sukses dipasarkan. Tipsnya, strategi harus direncanakan dengan lengkap, mulai dari promosi produk, biaya tempat, waktu, target produk, hingga media promosi yang akan dipilih. Yang keempat, memiliki laporan keuangan. Dalam membangun usaha, keuangan menjadi hal penting dan tidak boleh disepelekan. Pelajari cara sederhana untuk melakukan pembukuan keuangan usaha kita sendiri dengan rapi. Usahakan untuk membedakan antara modal untuk bisnis dan pribadi. Jujur dan transparan dalam pengelola keuangan usaha kita akan menjadi modal bisnis yang lebih membawa kesuksesan kita sendiri. Yang kelima, menjaga kualitas produk atau jasa. Dalam berbisnis, pastikan kita selalu mengutamakan kualitas produk atau jasa yang ditawarkan kepada pelanggan, agar bisnis yang kita lakukan berkembang dengan pesat, memiliki untung yang besar dan banyak memiliki pelanggan. Kita wajib menjaga kualitas. Misalkan kita memiliki usaha rumah makan mie ayam, banyak pelanggan setia kita yang menyukai mie ayam dan sering mampir ke tempat kita karena menjual mie ayam yang enak dan harga yang murah. Tapi dari sisi pembisnis, kita berpikir bagaimana caranya biar tetap untung meski harga bahan-bahan pokok mie ayam melonjak naik. Lakukan strategi menaikkan harga secara bertahap, tetapi tetap menjaga kualitas rasa dan pelayanan mie ayam kita sendiri. Pelanggan akan terus berdatangan membeli mie ayam kita ketika pelanggan merasa puas dengan produk dan pelayanan yang berkualitas dari kita. Mungkin 5 tips itu yang dapat saya bagikan kepada teman-teman semua. Insya Allah kalau teman-teman semua menerapkan 5 tips ini, insya Allah bisnis kita kedepannya akan berjalan dengan sukses atau dengan lancar. Terima kasih kepada teman-teman semua yang telah menyaksikan video saya. Mudah-mudahan video saya bermanfaat bagi teman-teman semua.